Tenri Sambawa, tutorial dasar untuk pemula. Cara memasukkan data kuesioner skala Likert di SPSS. Sebelum kita masuk ke dalam praktek input data di SPSS, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu seputar skala Likert. Baik teman-teman, pengertian dan fungsi skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Pada skala Likert terdapat dua item yang mendukung pengukuran variabel penelitian, yaitu yang pertama item favorable dan yang kedua item unfavorable. Item favorable dapat berisi konsep keperilakuan yang sesuai yang mendukung atribut yang diukur, sedangkan item unfavorable berisi bertentangan atau bahasa lain tidak mendukung ciri perilaku oleh indikator yang dikehendaki keperilakuannya. Dalam melakukan pengukuran menggunakan skala Likert memiliki dua bentuk pernyataan, yaitu yang pertama pernyataan positif dan yang kedua adalah pernyataan negatif. Pernyataan positif yaitu yang mendukung aspek-aspek dalam variabel, dan pernyataan negatif sebaliknya yaitu tidak mendukung aspek-aspek dari variabel. Bisa teman-teman lihat di dalam slide contoh bentuk-bentuk jawaban skala Likert. Contoh yang pertama yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Contoh yang kedua, sangat penting, penting, netral, tidak penting, sangat tidak penting. Contoh yang ketiga yaitu sangat tidak penting, tidak setuju, tidak tahu, setuju, sangat setuju. Contoh yang keempat, baik, senang, tinggi, puas, tidak puas, sangat tidak puas. Contoh bentuk skor dari jawaban skala Likert. Contoh skor pernyataan positif, sangat setuju skornya 5, setuju skornya 4, ragu-ragu skornya 3, tidak setuju skornya 2, dan sangat tidak setuju skornya 1. Adapun contoh skor pernyataan negatif, sangat setuju skornya 1, setuju skornya 2, netral skornya 3, tidak setuju skornya 4, dan sangat tidak setuju skornya 5. Proses pembuatan skala Likert di sini kita tidak terlalu fokus pada prosesnya karena teman-teman bisa memperdalam dalam mata kuliah metode penelitian. Proses pembuatan skala Likert di sini kita tidak terlalu fokus pada prosesnya karena teman-teman bisa memperdalam dalam mata kuliah metode penelitian. Contoh dari kuesioner skala Likert, kuesioner menggunakan pernyataan positif dan berisi item-item favorable. Ini untuk pertanyaan mengenai kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan kita masukkan ke dalam variabel X. Sedangkan yang ini contoh dari kuesioner skala Likert. Kuesioner menggunakan pernyataan positif dan berisi item-item favorable. Ini untuk pertanyaan mengenai kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan kita masukkan ke dalam variabel Y. Setelah kuesioner penelitian disebar ke 100 orang responden, maka hasil jawaban responden kita tabulasikan masuk ke dalam Excel. Dari hasil jawaban kuesioner, kita input masuk ke dalam Excel secara manual. Ingat di input secara manual. Pada kesempatan kali ini untuk mempersingkat durasi tutorial, saya menginputkannya menggunakan formula Excel. Jadi jangan diikuti karena ini untuk mempersingkat durasi tutorial saja.
Setelah skor jawaban kuesioner sudah ditabulasi seperti ini, kita berpindah ke SPSS. Langkah selanjutnya, kita akan membuat variabel-variabel yang mewakili dari setiap pertanyaan kuesioner. Untuk itu, klik kiri di kolom name, baris keempat. Setelah itu, ketikkan X1, enter, lalu X2, enter, lalu X3, enter, lalu X4, enter, lalu X5, enter. Lakukan sampai dengan X12. Kita akan melakukan sampai dengan X12. Setelah itu, buat juga variabel total X setelah X12 untuk skor pertanyaan variabel X. Total X untuk skor pertanyaan variabel X. Selanjutnya, tipe datanya atur jadi numerik dengan lebar data 8 karakter. Kemudian klik kiri kolom desimal baris keempat, ganti kolom desimal menjadi 0. Untuk kolom selanjutnya, X2, X3 dan seterusnya, kita copy paste saja kolom desimal. Untuk X1 kita akan copy paste ke X1, X2, X3. Contohnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat label variabelnya. Label variabelnya bisa teman-teman masukkan pertanyaan kuesioner 1, pertanyaan kuesioner X1. Untuk mempersingkat waktu durasi tutorial, saya akan mengisikan satu labelnya saja, yaitu kuesioner X, pertanyaan X1, pertanyaan kuesioner X1. Langkah selanjutnya kita akan membuat values labelnya, values kode angka 5. Kita buat values labelnya. Pada jendela kotak dialog values label, value kode angka 1, value masukkan kode angka 1, labelnya sangat tidak setuju. Klik kiri tombol add. Selanjutnya value kode angka 4, labelnya tidak setuju, klik kiri tombol add. Kemudian value code angka 3, labelnya netral. Setelah itu klik kiri tombol add. Selanjutnya value kode angka 2, labelnya setuju. Setelah itu klik kiri tombol add. Kemudian value kode angka 1, labelnya sangat setuju, klik kiri tombol add. Selanjutnya teman-teman klik kiri tombol perintah OK. Maka hasilnya value labelsnya untuk variabel X1 sudah jadi. Bisa teman-teman lihat di sini. Untuk values labelnya untuk X2, X3 dan seterusnya, value label untuk X1 kita copy pastekan ke X2, X3 dan seterusnya. Langkah selanjutnya untuk kolom missing, kolom ailing, measure dan lure kita biarkan default saja. Untuk itu maka untuk variabel X1 kita sudah jadi. Untuk variabel X1, 2 dan 3, untuk melihat hasilnya bisa teman-teman lihat pada tab data view. Contohnya seperti ini, kita pindah ke data view. Hasilnya pada data view seperti ini.
Baik, kita kembali ke tab variabel view. Langkah selanjutnya kita akan membuat variabel Y1 sampai dengan Y7, Y1 sampai dengan Y7, dan variabel total Y. Langkah selanjutnya kita pindah ke tampilan tab data view. Kita tinggal inputkan secara manual skor jawaban kuesioner ke dalam SPSS. Karena kita sudah tabulasikan jawaban skor kuesioner di dalam Excel, maka kita tidak perlu lagi input secara manual di SPSS. Kita tinggal copy paste saja skor jawabannya ke dalam SPSS, copy paste dari Excel ke SPSS. Jika kita tidak melakukan tabulasi skor jawaban di Excel, maka proses input data ke dalam SPSS dilakukan secara manual. Jika sudah ada tabulasi skor jawaban di Excel, maka tinggal di copy paste saja ke dalam SPSS. Seperti inilah cara memasukkan data kuesioner skala Likert di SPSS. Nah teman-teman, sampai di sini kita telah berhasil. Hore! Kita telah berhasil memasukkan data kuesioner skala Likert. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.